Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berhenti untuk memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Padahal kita sering lalai dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, agar kenikmatan-kenikmatan ini tetap terjaga dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya Allah masih tetap memberikan banyak kenikmatan padahal kita tidak bersyukur, maka itu menjadi bala, petaka bagi kita, dikarenakan setiap kenikmatan yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka kita berusaha untuk menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita rawat nikmat iman ini agar kita bisa mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula salawat teriring salam kita haturkan, kita curahkan kepada suri tauladan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat menyayangi umatnya sehingga tidak kenal lelah untuk memberikan hidayah, untuk membimbing umatnya agar bisa mendapatkan hidayah, petunjuk al-Islam, sehingga selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kita pun bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Arba'una Hadithan fi Uddatil Muslimi fil Bala'i wal Waba. Ini sebuah kitab yang menjelaskan tentang 40 hadis sebagai senjata bagi seorang
muslim dalam menghadapi al-bala, musibah, wal waba, dan juga dalam menghadapi wabah. Dan kita akan masuk dalam pembahasan hadis yang ke-20, yang mana hadis yang ke-20 ini berkaitan dengan sikap yang benar dalam masa wabah, ya, agar kita jangan sampai termakan kabar-kabar yang tidak jelas, kabar-kabar yang tidak benar, informasi-informasi yang tidak valid, sehingga kita mempercayainya. Demikian pula kita membagikannya, menyebarkannya, meng-share kepada orang lain, padahal isi dari berita, kabar, informasi tersebut tidaklah benar. Nah, sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim an Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai beliau. Beliau pernah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum huquqal ummahati wa wada'al banati wa mana'a wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata as-su'ali wa idha'ata al-mali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian huququl ummahat, huquqal ummahat. Allah mengharamkan atas kalian yaitu durhaka kepada ibu, wa wada'al banat, dan mengubur, ya, hidup-hidup anak perempuan, wa mana'a wahat, dan menghalangi, yaitu orang lain dari mendapatkan haknya. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci atas kalian kabar-kabar yang tidak jelas. Qila wa qal, katanya, ya, yaitu kabar-kabar yang tidak benar. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala membenci dari menyia-nyiakan harta. Inilah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat hadis tersebut
makna secara global dari hadis tersebut adalah fil hadits nahyun an jumlatin minal khisaliz zamimah. Kalau kita perhatikan hadis tersebut, maka di dalamnya ada larangan-larangan ya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ada perbuatan-perbuatan tercela yang ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanaha an uquqil ummahat lima lahunna minal fadlil kabir. Di antara yang dilarang dalam hadis ini adalah mendurhakai ibu. Ya. Tidak berbakti kepada ibu. Melawan. Demikian pula durhaka, menyakiti ya ibu, padahal seorang ibu itu memiliki jasa yang amat besar, memiliki keutamaan yang amat besar. Makanya dilarang untuk durhaka kepada ibu. Wanaha an wal'il banat. Demikian pula dalam hadis tersebut ada larangan untuk mengubur hidup-hidup seorang anak perempuan, dikubur, ditanam dalam keadaan hidup, yaitu anak perempuan. Ini pun larangan ya. Wanaha 'anil kalami fima la yanfa'u. Demikian pula hadis ini mengandung larangan dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Jangan sampai berbicara apa-apa yang tidak bermanfaat. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Itu dilarang. Jadi kalau mau mengucapkan ya bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, tidak boleh untuk dibicarakan. Ya. Wa 'anil jadal fima la faidata fih. Dan juga ada larangan dari jadal, yaitu berdebat pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, debat terus. Padahal nggak ada manfaatnya. Debatnya nggak ada manfaatnya. Wa an idha'atil mali fi turuq allati la ta'udu bi fa'idatin diniyatin aw dunyawiyatin. Dan juga dalam hadis tersebut ada larangan dari menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta yang digunakan tanpa memberikan manfaat secara agama maupun dunia. Tidak ada manfaatnya. Untuk agama enggak ada. Untuk dunia juga tidak ada manfaatnya. Maka ini dilarang, yaitu membuang harta dengan sia-sia tanpa ada
yaitu manfaatnya. Wa hadhihi al-khisal adh-dhamimah mushtamilah ala mafasida diniyatin wa dunyawiyatin wa mujtamaiyatin. Kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar sekalian, dalam hadis ini memang ada penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang bisa merusak agama, merusak dunia, dan merusak hubungan kemasyarakatan. Ya, maka Allah haramkan hal-hal tersebut. Allah benci hal-hal tersebut. Ya, karena akan merusak agama seseorang, merusak dunia seseorang, dan merusak tatanan masyarakat. Ya, orang yang dia durhaka kepada ibunya, ini merusak. Ya, merusak agama seseorang. Ya. Demikian pula orang yang buang-buang harta, ini merusak dunia. Buang-buang harta dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Dan di situ ada kerusakan dalam tatanan masyarakat. Ya, seperti orang yang gemar untuk menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak valid, kabar-kabar yang tidak benar, tidak pasti. Ya, maka ini bisa merusak tatanan masyarakat, bisa merusak yaitu kehidupan bermasyarakat, karena kabar-kabar ternyata yang tidak benar itu tersebar luas. Ya, dan ini bisa merusak kehidupan masyarakat yang awalnya baik, bagus, kondusif, tenang, menjadi kacau. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah takhsisul ummahati bin nahyi an uquqihinna la yubihu uquqal ab. Meskipun kalau kita lihat dalam hadis ini redaksinya adalah dilarang untuk durhaka kepada ibu. Bukan berarti ketika disebutkan secara khusus durhaka kepada ibu, maka hal itu membolehkan untuk durhaka kepada bapak. Itu juga salah. Ya. Kan kadang ada yang salah paham. Oh, itu hadisnya cuma melarang durhaka kepada ibu. Kalau ayah atau bapak tidak disebutkan larangannya, berarti boleh. Nah, ini juga salah. Ya. Salah dalam memahami hadis. Yang mana hadis tersebut, fal hadithu tanbihun bi ahadil walidain 'ala al-akhar. Bahwasanya hadis ini sebagai peringatan bahwasanya ketika satu itu dilarang, maka yang lainnya pun juga dilarang. Ketika ibu itu tidak boleh didurhakai, maka sang bapak juga seperti itu. Tidak boleh untuk didurhakai.
wa li'anna birral muqaddam ala birri al-ab. Penyebutan secara khusus kata ibu, lafaz ibu dalam hadis ini dikarenakan ibu itu lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan agar seorang anak itu berbakti kepadanya, lalu setelah itu berbakti kepada bapak. Maka yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai kita salah dalam memahami hadis ini, sehingga ya dipahami bahwasanya yang dilarang itu hanya durhaka kepada ibu. Kalau durhaka kepada bapak tidak mengapa. Ini salah. Ya, ini salah. Karena agama kita memerintahkan kita agar berbakti kepada kedua orang tua kita, ayah ibu kita. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Mereka berdua memiliki keutamaan yang amat besar buat kita. Mereka berdua telah bersusah payah untuk merawat kita. Makanya seseorang sangat-sangat dimurkai oleh Allah tatkala dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, Allah akan murka ketika seorang anak membuat murka kedua orang tuanya. Ya. Dan kita pun harus benar-benar berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terlebih ketika mereka itu dalam usia tua renta, dalam kondisi tua renta, sudah tidak mampu, tidak berdaya, kadang malah ya seperti anak kecil. Ya, dan ini harus sabar. Seorang anak harus sabar dalam merawat, menjaga orang tuanya. Ya, karena apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan ini gak bisa membalas jasa kebaikan orang tua kita. Ya. Makanya di sini tidak boleh untuk durhaka kepada ibu, dan juga mencakup di dalamnya tidak boleh durhaka kepada bapak. Ya. Wal 'uquq huwa tarkul birri wal ihsani lil walidain. Durhaka itu maksudnya adalah tidak mau berbakti, tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Orang tua tidak diperlakukan dengan baik. Orang tua sering disakiti. Ya. Ini termasuk kedurhakaan.
tidak menyayangi orang tuanya, tidak membantu orang tuanya dibiarkan dalam kesusahan. Artinya tidak ada perhatian dari seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Orang tuanya dibiarkan dengan segala kesusahan-kesusahannya dan tidak pernah diperhatikan oleh anaknya. Waqad ra'aitu fi zamanina hadha man barra zawjahu wa abna'ahu wa 'aqqa walidayhi. Nas'alullah as-salamata wa husnal khitam. Kata penulis, dan aku melihat di zaman ini ada orang yang sangat baik kepada istrinya, sangat baik kepada anak-anaknya, akan tetapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini pun salah. Ya, kita harus memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Kita punya orang tua, dan orang tua kita punya hak untuk diperhatikan, untuk diperlakukan dengan baik. Itulah hak mereka sebagai orang tua, dan kewajiban kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua juga. Selain kita juga menunaikan hak kita atau menunaikan kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk dengan keluarga kita, anak dan istri kita, ya, lalu kita lupa dengan orang tua kita. Ini jangan sampai. Ya. Maka orang yang sudah berumah tangga, memiliki istri, memiliki anak, harus tetap berbakti. Ya, harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak laki-laki, ya, jangan hanya memperhatikan istri dan anaknya saja. Ketika orang tua masih hidup, ya, maka dia harus berbakti. Harus dia perhatikan. Ketika orang tua telah meninggal dunia, dia pun tetap berbakti, yaitu dengan mendoakan orang tuanya agar diberikan rahmat dan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian idha'atul mali bil infaqi fi haramin aw makruh. Kapankah seseorang itu dikatakan menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta? Ketika seseorang itu menggunakannya pada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, yang dibenci, maka berarti dia telah menyia-nyiakan hartanya. Umpama seseorang, ya, mengeluarkan hartanya untuk melakukan perkara-perkara dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, untuk membeli minuman keras, untuk berfoya-foya, untuk menzalimi orang. Pada hakikatnya dia telah membuang-buang hartanya, menyia-nyiakan hartanya. Meskipun cuma sedikit, ya, tapi kalau dipakai untuk perbuatan yang haram, maka dia telah menyia-nyiakan hartanya. Apalagi kalau banyak.
hartanya dipakai untuk perkara-perkara yang dilarang dalam agama, perkara-perkara yang haram, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan menyia-nyiakan harta. Ya, dipakai untuk berzina, dipakai untuk menonton hal-hal yang haram, mendengar perkara-perkara yang haram, ya, dipakai untuk berjudi. Ini semuanya dipergunakan untuk perkara yang haram, maka masuk dalam menyia-nyiakan harta. Ya. Karena apa? Karena hartanya dipakai untuk perbuatan yang haram, perbuatan yang dibenci. Wa amma ma unfiq fi sabilillahi wa in kathur falaysa biidha'ah bal huwa al-masun al-muharras. Adapun kalau harta itu dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah, ya, diinfakkan untuk masjid, lembaga pendidikan Islam, diinfakkan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim atau janda yang sudah tidak ada lagi yang merawat. Ya. Maka meskipun dia memberi dalam jumlah yang lumayan besar, itu tidak masuk dalam kategori menyia-nyiakan harta, karena digunakan dalam kebaikan. Ya, meskipun kita pun harus, ya, bisa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lain, seperti kewajiban memberi nafkah kepada istri, kepada anak. Jangan sampai membantu orang lain namun ternyata keluarganya tidak dinafkahi. Ini pun salah. Makanya harus belajar ilmu agama yang benar, karena ada juga orang yang, ya, sama orang lain, sama teman-temannya, ya, sama tetangganya, itu baik sekali, kasih terus, tapi ternyata sama keluarganya sendiri, sama istrinya, sama anaknya, sama orang tuanya atau keluarganya, saudaranya, itu nggak pernah ngasih. Ini keliru juga, salah juga seperti ini. Ya, padahal yang harus didahulukan adalah kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan anak kita. Ketika orang tua kita nggak mampu, kita juga harus berkewajiban. Ketika kita bisa membantu, ya kita bantu orang tua kita, atau saudara-saudara kita, atau keluarga kita, kita bantu. Yang paling dekat dengan kita, kita bantu. Jangan sampai, ya, yang jauh, teman-teman, kolega-kolega itu dikasih bantuan sama kita, ternyata orang-orang dekat kita, istri, anak, orang tua, saudara, itu tidak mendapatkan kebaikan dari kita. Ini pun salah. Ya, maka harus diperhatikan
Ya, harus diperhatikan hak orang yang dekat dengan kita, sehingga tidak jomplang gitu ya. Yang jauh itu nggak ada hubungan apa-apa, dapat banyak, diperhatikan terus. Nah, yang dekat-dekat ini malah diabaikan, diterlantarkan. Ya, itu pun tidak boleh. Maka ketika seseorang punya harta, umpama hartanya banyak, dia telah selesai menunaikan kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Orang tuanya pun diperhatikan, anaknya, saudaranya diperhatikan, keluarganya diperhatikan. Lalu dia infak, menyumbang masjid ini, masjid itu, kemudian lembaga pendidikan ini, orang-orang fakir. Maka ini tidak masuk dalam kategori menyia-nyiakan harta, meskipun banyak, karena dia orang kaya. Ya, justru itu adalah tabungan dia yang akan dia panen kelak di akhirat. Ya, harta yang dibelanjakan untuk kepentingan agama sesuai dengan perintah Allah, itu adalah pada hakikatnya tabungan kita. Sehingga tidak perlu bersedih hati ketika hartanya berkurang karena untuk diinfakkan, disedekahkan. Justru nanti akan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya, amma kasratus su'al fayuhtamal wajhain atau fayahtamil wajhain, ahaduhuma kasratus su'ali fil ahkam allati lam tad'u al-hajatu ilaiha, watsani su'alu ma fi aydihim. Ketika dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah membenci kasratas su'al, banyak bertanya. Ada dua kemungkinan dari sisi makna tentang lafaz tersebut. Yang pertama adalah kasratus su'al fil ahkam allati lam tad'u al-hajatu ilayha. Banyak bertanya dalam hukum-hukum ya yang sebenarnya tidak ada hajat untuk menanyakannya. Artinya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan ternyata dipaksakan untuk bertanya tentang hal tersebut. Nah, ini pun tidak boleh. Ketika sesuatu telah jelas, maka tidak perlu ditanyakan secara mendetail lagi, padahal sudah jelas. Atau sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, ternyata dia tanya lagi tentang hal tersebut. Iya. Sehingga nanti memberatkan dia. Padahal awalnya itu sesuatu yang mudah bagi dirinya. Sesuatu yang ringan bagi dirinya. Seperti orang-orang Bani Israel yang padahal sesuatu yang sudah jelas tapi tetap ditanya. Akhirnya mereka tidak bisa untuk melakukannya. Iya. Jadi ini bukan berarti dilarang bertanya. Bukan. Iya, karena bertanya itu adalah miftahul ilmi. Bertanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Tapi ketika pertanyaan tersebut bukan pada tempatnya, ketika pertanyaan tersebut tidaklah tepat, maka inilah yang dilarang. Inilah yang dibenci. Wong sudah jelas, ya, tapi kok dipaksakan untuk bertanya lebih mendalam, kemudian nanti memberatkan. Ini pun dilarang. Ya.
Ada juga makna yang kedua, su'alu ma fi aidihim. Itu meminta apa-apa yang mereka miliki. Ya, banyak meminta. Ini pun dibenci. Ya, jangan sampai menjadi kebiasaan. Meminta-minta malah dijadikan sebagai profesi, pekerjaan. Ini pun hal yang tercela dan dilarang dalam agama. Ya, harusnya kita itu jadi orang yang memiliki tangan yang di atas, yaitu memberi. Bukan tangan yang di bawah, yaitu meminta. Karena itu bisa ya, merendahkan martabat seseorang. Ya, kita berlindung dari sifat meminta-minta. Namun kadangkala dalam kondisi-kondisi yang mendesak, yang mepet, ya, yang darurat, maka tidak mengapa kita meminta kepada orang lain. Itu pun sebatas hajat kita saja, karena memang tidak mampu sudah. Ya, tapi yang dilarang itu adalah banyak meminta, malah dijadikan sebagai kebiasaan. Padahal dia sebenarnya nggak butuh. Ya, orang yang cukup. Nah, ini yang dibenci. Kemudian yang berikutnya, wa mahallu syahid lil babi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kariha lakum qila wa qal. Nah, ini yang bisa jadi pembahasan utama dari pembahasan kita, yaitu Allah itu membenci kabar-kabar yang tidak pasti, kabar-kabar yang tidak benar, yang masih katanya fulan ini, katanya fulan ini, ini katanya, ini dibenci sama. Fakasratul qila wal qal muda'atun ilal kadhib. Karena apa? Karena kalau tersebar luas berita-berita, informasi-informasi yang tidak valid, ya, informasi-informasi yang hoax, yang belum tentu benar, itu nanti mengarah kepada kadzib, yaitu kedustaan. Ini katanya fulan gini, katanya fulan ini melakukan ini, katanya fulan ini. Nah, ini nanti akan mengarah kepada hal yang dusta, hal yang bohong. Katanya. Ya. Wastighalun bil umuri dharati 'anil umuri nafi'ah. Dan orang-orang nanti akan sibuk dengan kabar-kabar yang enggak pasti tersebut. Sibuk terus, benar enggak ini katanya kan, sibuk terus. Ya, digali terus, padahal hal yang tidak pasti, tidak valid, tidak benar. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah sibuk dengan perkara-perkara tersebut, dia tidak akan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Iya, lalai. Tidak lagi sibuk dengan hal yang bermanfaat, karena dia sibuk terus. Ya, kalau sekarang itu kan biasanya gosip itu loh ya. Gosipnya terus ditelusuri, padahal ya sudah, dia itu tidak tahu benar apa salah. Tapi namanya manusia itu terus pengen tahu gosip ini. Akhirnya dia meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, anaknya nggak terurus, rumahnya nggak terurus, kewajiban-kewajibannya nggak terurus, terbengkalai semua gara-gara gosip, gara-gara berita yang tidak valid. Saking penasarannya, saking keponya itu, kesana kemari, cari-cari berita, bener nggak ini? Padahal masih qila wa qal, masih katanya dan katanya. Nah, ini kan memadzaratkan, ya, dan tidak memberikan manfaat. Makanya
ya ini harus dijauhi karena dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi zamanil bala'i yakthurul qil wal qal wasyai'at wa yatalaqaha an-nasu duna tathabbutin. Ya. Kalau kita melihat zaman-zaman wabah atau zaman pandemi seperti ini, biasanya kabar-kabar yang nggak pasti, yang nggak benar itu beredar luas, menyebar kemana-mana. Kabar-kabar yang belum tentu benar, kabar-kabar yang nggak jelas itu cepat sekali. Terlebih ya dengan adanya media sosial. Ya tinggal share grup. Kalau dia punya grup 15, share semua ke 15. Setiap grup ada 100 orang. Luar biasa, itu sudah menyebar kemana. Cuma 10 klik itu saja. Dibaca sama sekian orang. Ya. Menyebar semua. Padahal video tersebut atau gambar atau broadcast tersebut itu belum tentu benar. Ya, hanya buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu kadang banyak yang termakan. Percaya. Tanpa dia mau tasabbut. Tanpa dia mau tabayyun, apakah benar berita ini ataukah berita ini salah. Ya, fayatatarraqu al-ya's wal qunut ila al-qulub. Ketika kabar berita yang tidak benar, tidak valid, tidak jelas tersebut telah menyebar, akhirnya orang-orang tuh kadang percaya. Iya. Percaya sehingga apa? Sehingga gampang putus asa. Ya, tidak lagi semangat. Tidak lagi ada harapan-harapan yang baik. Optimisme hilang seketika dikarenakan ya kabar-kabar yang tidak benar, tidak valid, tidak jelas. Dan itu semua memang kadang sengaja untuk disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar masyarakat menjadi panik, masyarakat menjadi kacau, dan kondisinya tidak lagi kondusif. Ya, maka yang berikutnya adalah fal wajibu tarkus syai'at wal ihtimamu bima yanfa' fid dunya wal akhirah. Maka kewajiban kita adalah mengabaikan yang namanya kabar-kabar burung, kabar-kabar nggak jelas, meninggalkan perkara-perkara yang qila wa qal, isu-isu, gosip-gosip yang tidak jelas ditinggalkan, sudah nggak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat. Wa alla yastaslim al-mar'u lil akhbaril kadhibati zaman al-wabah. Jangan sampai di masa pandemi atau wabah itu malah gampang untuk percaya dengan kabar-kabar yang hoax, kabar-kabar yang tidak benar, tidak pasti, tidak valid. Iya, harus selektif. Ini kabar siapa yang bikin, siapa yang membuat, siapa yang mengumumkan, itu dicek. Makanya harus selektif, tasabbut, tabayyun, harus selektif. Kalau kelihatannya nggak jelas, sudah nggak perlu dibaca, nggak perlu dilihat, nggak perlu didengarkan, karena itu bisa merusak. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, bal yajibu tathabbut fi zamanil waba akthar li'alla yatatarraq ila qalbihi wa nafsihi ma yufsidu alaihi dinahu wa dunyah. Di zaman-zaman seperti zaman wabah atau pandemi ini harus benar-benar tathabbut, selektif dalam mengambil
berita atau informasi, harus memilih dan memilah. Ya, harus dicari kebenaran berita tersebut. Kalau benar diambil, kalau salah nggak usah. Jangan langsung dimakan mentah-mentah kabar, informasi yang tidak valid tersebut. Karena itu bisa merusak agama. Ya, dan juga bisa merusak dunia seseorang. Nah, inilah yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Hal-hal yang berkaitan dengan sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah. Itu jangan sampai asal-asalan ya dalam menerima informasi ataupun kabar yang belum tentu benar, bahkan kadang isinya adalah dusta atau hoax ya, sehingga kewajiban kita adalah selektif dalam kita menerima kabar ya, agar jangan sampai kita termakan dengan kabar-kabar yang nggak jelas, yang nggak valid, yang nggak benar, sehingga bisa merusak agama dan dunia kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan saya memohon maaf apabila ada salah-salah dalam menyampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan agar tetap istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sampai akhir hayat kita, sehingga ditutup dengan husnul khatimah. Demikian aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.